Shalom, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan keluarga muda dimanapun saat ini panjenengan berada. Salam sehat. Kami berharap panjenengan semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, kondisi yang senantiasa diberkati, dan senantiasa dalam damai dan kasih Allah. Ya Bapak Ibu, saat ini kita berjumpa dalam program Rema atau Renungan Malam. Program yang diselenggarakan oleh KPKM. Kami berharap dengan adanya renungan malam ini semakin menguatkan kita, semakin menyemangati persaudaraan kita, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Melalui renungan malam ini kita bisa berbagi kisah, kita bisa saling menguatkan, berbagi kesaksian, dan bahkan juga kita memuji dan memuliakan nama Allah bersama-sama. Sebelum itu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur apabila malam ini Engkau boleh izinkan kami Tuhan untuk berkumpul bersama, memuji, memuliakan, bahkan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami, jamah hidup kami, jamah pikiran kami Tuhan, agar kami senantiasa memiliki kerinduan yang sungguh untuk terus berada tunduk pada kaki Allah, untuk senantiasa terus merasa boleh diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Urapi Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Nah Bapak Ibu, dan sungguh malam yang luar biasa. Saat ini kita sudah kedatangan satu saudara kita yang boleh bersaksi, boleh berbagi sharing kisah hidupnya. Dan mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini di acara Renungan Malam saya diberi kesempatan untuk bisa sharing tentang kehidupan yang telah saya jalani. Berawal dari tahun 2017, kita semua pasti berharap dan mengajukan proposal hidup yang terbaik kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata tidak begitu dengan Tuhan. Tuhan menguji kita. Seberapa jauh kita percaya kepada Dia. Seberapa dalam kita tergantung kepada Dia. Kisah saya berawal di tahun 2017. Saya menginginkan kehidupan yang terbaik yang saya ajukan kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menjawabnya berbalik 180 derajat. Jauh dari apa yang saya inginkan. Kehidupan rumah tangga porak-poranda. Bukan hanya kehidupan di dalam hubungan suami istri, tetapi juga meluluh lantakkan ekonomi keluarga kami. Sampai kami berada pada titik minus, bukan lagi di titik nol, tapi di titik minus. Saya yang saat itu sedang tidak bekerja hanya sekedar part-timer, harus pontang-panting untuk menutup kebutuhan hidup. Saya berteriak kepada Tuhan, bukan ini Tuhan, bukan ini yang saya mau. Apa yang harus saya lakukan? Kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Semua harus teratasi. Tapi seperti Tuhan katakan, jangan pernah takut. Aku akan selalu menyertaimu. Di saat kebimbangan, di saat saya pasrah, di saat saya hampir menyerah, Tuhan mempertemukan kepada seorang teman lama yang kemudian pada akhirnya mengajak saya untuk bekerja di perusahaan yang saat ini dia geluti. Dia hanya bilang, saya hanya bisa mereferensikan, selebihnya kamu harus berproses sendiri dan percaya bahwa Tuhan akan beserta kamu kalau ini memang menjadi rezekimu.
Sehingga kemudian Tuhan memberi kesempatan saya untuk bekerja lagi. Tidak mudah karena usia saya tidak muda lagi. Cukup lama saya bekerja sendiri. Di dalam hubungan suami istri pun 2 tahun kami tidak komunikasi. Kami kehilangan kontak. Sampai akhirnya di satu awal tahun 2019, suami kembali ke rumah dalam keadaan sakit. Sekali lagi Tuhan menguji saya. Apakah saya akan tetap menaruh kasih kepada orang yang pernah saya kasih, orang yang bersama-sama dengan saya untuk mengucapkan komitmen pernikahan. Kalau saya waktu itu berbuat jahat atau dikelilingi oleh kegelapan, pasti saya akan biarkan. Saya tidak akan rawat dia sakit. Biarkan saja atau dia sudah melakukan hal buruk dalam hidup saya. Tapi ternyata kembali lagi Tuhan menyentuh hati saya. Dia tidak ingin saya berbuat jahat. Tuhan ingin kita meneruskan kasih Tuhan kepada siapapun itu, terutama kepada orang yang pernah kita sayang. Saya kembali merawat dia ketika dia sakit. Kondisi belum membaik sebagai hubungan keluarga. Tetapi dari sisi ekonomi, perlahan-lahan saya mulai bangkit. Dan perlahan-lahan, tapi pasti Tuhan mulai pulihkan. Dari situ saya percaya bahwa apa yang saya inginkan tidaklah mudah di mata Tuhan. Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Apakah kita akan meninggalkan Dia atau terus berharap kepada Dia? Dan hingga saat ini, di saat masa pandemi, Tuhan mengembalikan suami saya ke rumah. Memang belum 100% pulih, tapi saya percaya ada rencana terindah di balik apa yang saya alami. Semoga apa yang saya sharingkan ini untuk teman-teman yang saat ini terbeban berat bisa menjadi inspirasi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu, selalu percaya, membangun ikatan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Saya pribadi merasa terberkati dengan kesaksian tersebut. Dan saya berharap juga demikian dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, betul. Seburuk apapun, sejatuh apapun hidup kita, kondisi kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena hanyalah Yesus yang satu-satunya akan terus menguatkan kita, membawa kita bangkit kembali dan terus merasa diberkati. Sama seperti pujian ini, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun silih berganti badai datang, walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta ku Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku tetap cinta Yesus. Ku tahu cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan hati yang senantiasa terarah pada Kristus, mari bersama saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk menghayati akan firman dan kehendak-Nya. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada malam hari ini, kami juga merasakan kehausan kami akan sapaan firman-Mu yang menyegarkan kehidupan kami di tengah padang kehidupan yang harus kami lewati. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, terangilah hati kami semua, agar kami mampu untuk menghayati, mengerti, terlebih juga memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh hanya kehendak Tuhan yang nyata bagi kami semua, bukan kemauan manusiawi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Shalom saudaraku, pada kesempatan renungan malam kali ini, kita bersama-sama menghayati satu tema yang diangkat, ikatan cinta. Nah, ketika saat ini kita berbicara tentang ikatan cinta, mungkin sebagian besar kita kemudian tertuju pada satu judul sinetron yang saat ini sedang booming di salah satu TV swasta. Nah, inilah yang akan kita hayati bersama-sama, ikatan cinta. Nah, di dalam kehidupan keseharian kita, banyak di antara kita semua yang memahami bahwa keluarga atau rumah tangga dibangun atas dasar cinta. Cinta bisa hadir karena saling tertarik dan mengagumi hal-hal jasmani dari lawan jenis yang untuk sesaat terasa dapat memuaskan perasaan dan emosi kita. Nah, berangkat dari tema yang diangkat tentang ikatan cinta dan bagian Alkitab tentang kasih yang mengikat, bersama-sama saya ingin mengajak kita mendalami makna cinta dan kasih. Tetapi kali ini bukan dari sisi pengetahuan kebahasaan atau linguistik begitu, tidak. Tetapi saya lebih mengajak kita mendekati
makna cinta dan kasih ini secara fenomenologi. Nah, saudaraku, jika kita memperhatikan catatan-catatan Alkitab, ada yang menarik. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Alkitab ternyata lebih menekankan kasih daripada cinta. Loh, masa begitu, Pak? Ya, artinya Alkitab menggunakan kata cinta lebih identik dengan hal-hal duniawi yang cenderung negatif. Mari kita perhatikan beberapa ayat. Nah, saudara kita akan membacakan, coba Bu dibacakan Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 9. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Kita ikuti pembacaannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Cinta akan uang dan cinta akan kekayaan. Negatif kan? Kata cinta didekatkan dengan pemahaman-pemahaman yang negatif. Coba kita perhatikan lagi. Coba dibacakan 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memerdulikan agama. Ya, lagi-lagi kata cinta didekatkan dengan hal yang duniawi, mencintai diri sendiri, dan kemudian berakibat hal-hal yang negatif. Catatan Alkitab. Coba Bu, dibaca lagi, 2 ayat lagi. Yohanes 12 ayat 25. Disilakan. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Baik, dilanjut 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, Bu. Dipersilakan. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, terima kasih. Mencintai nyawanya, mencintai dunia. Dan itu kemudian berakibat sekali lagi suatu hal yang kurang baik dalam kehidupan. Nah, makna kata cinta yang kita lihat dari beberapa catatan Alkitab. Sekali lagi ini bukan soal ilmu bahasa, tetapi suatu fenomenologi dalam kehidupan. Sementara kalau kita memperhatikan catatan Alkitab tentang kasih, kita bisa menemukan hal-hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berasal dari Allah, di mana di dalamnya terkandung makna bahwa kasih itu melayani, kasih itu memberi, kasih itu berkorban, dan banyak hal positif lainnya. Nah, demikian juga ketika kita membidik atau meneropong praktek kehidupan sehari-hari. Cinta dan kasih biasanya dibedakan dalam hal fenomenologi. Kasih itu melayani, kasih itu memberi, kasih itu berkorban, sementara cinta
seringkali atau cenderung menuntut. Nah, cinta adalah apa yang saudara rasakan dari keberadaan orang lain. Sementara kasih adalah apa yang orang lain rasakan dari keberadaan saudara. Inilah yang membedakan secara fenomenologi. Karena itu, dalam Kolose 3 ayat 14 di sana dikatakan bahwa kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Tantangan kehidupan yang kita hadapi, sebagaimana yang juga di-sharingkan oleh saudara kita tadi, tak hayal kemudian juga menghantam kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Perhatikan di sana. Karena itu, panggilan iman Kristiani senantiasa mengingatkan agar keluarga dibangun atas dasar kasih yang tulus. Sehingga masing-masing anggotanya saling terikat secara rohani, semakin menyatu menuju kesempurnaan. Karena apapun yang kita lakukan, jika tidak didasarkan atas kasih, tidak akan ada manfaatnya. Demikian 1 Korintus 13 ayat 3 mengingatkan kita semua. Perhatikan juga apa yang ditulis di dalam Amsal 15 ayat 17. Saya akan kutip. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun tapi dengan kebencian. Kasih. Artinya kasihlah yang memberi nilai dan makna atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Memang kalau kita memperhatikan kembali 1 Korintus 13 ayat 13 misalnya, memang kasih adalah hal yang terbesar. Oleh karena itu, menjadi penting mengupayakan adanya kasih dalam kehidupan keluarga. Karena kasih memiliki daya yang luar biasa, sebagaimana yang dikemukakan dalam ayat yang mendukung tema kita saat ini. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kuncinya sekali lagi adalah kasih. Nah, kini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kasih saya, kasih tiap-tiap kita terhadap keluarga kita. Semakin bertambahkah? Atau justru semakin memudar? Masa pandemi ini menjadi masa yang sangat berat dari kacamata kehidupan rumah tangga. Mungkin di antara kita ada yang merasakan penghasilan yang menurun atau bahkan kehilangan penghasilan. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang mengalami itu. Satu hal yang berat. Di masa pandemi ini, dalam kehidupan rumah tangga, itu juga bisa muncul satu keadaan yang kurang menyenangkan. Mengapa? Karena kekurangan pasangan kita itu bisa semakin nampak. Yang tadinya semua saling sibuk dengan kegiatannya, cenderung di luar rumah, di kantor masing-masing, atau di tempat kerja masing-masing, atau aktivitas apapun masing-masing. Nah, dengan kebijakan untuk lebih banyak di rumah, nah, dapat teramati kekurangan pasangan kita.
ya toh. Setiap saat lu lagi, begitu kan? Semakin kelihatan. Biasanya pasangannya berangkat ke kantor dengan baju yang bagus, dengan dandanan yang baik. Kemudian ketika bekerja di rumah, atasnya kemeja, bawahnya celana pendek misalnya. Wes gak ketok ganteng blas misalnya. Atau yang pasangannya adalah wanita atau perempuan karir, berangkat ke kantor dengan baju yang baik, dengan dandanan yang juga baik, nampak cantik. Sehingga ketika pasangannya berangkat, hati-hati ya Ma, hati-hati ya Bunda, begitu. Begitu kebijakan itu lebih banyak di rumah, wes. Bisa jadi yang namanya make up saat ini, apalagi semua bermasker ya, make up semakin tidak punya efek. Bisa jadi, sekali lagi kekurangan pasangan semakin nampak. Rasa bosan bisa muncul tatkala di dalam rumah berjumpa setiap saat, berkumpul setiap saat. Yang tadinya sekali lagi ada banyak aktivitas di luar rumah. Pun juga misalnya tingkah pola anak-anak kita yang kadang membuat kita sebagai orang tua misalnya merasa kesal atau sebal. Mungkin selama ini tidak nampak karena dalam keadaan sebelum pandemi anak-anak kita menghabiskan waktu berjam-jam di sekolah atau di tempat lain dengan teman-teman mereka. Namun saat ini mereka selalu ada di hadapan kita. Sehingga nampaklah ya aktivitas-aktivitas atau tingkah pola mereka yang membuat kita kesal. Nah, banyak lagi persoalan yang bisa kita daftar, yang kita hadapi di masa yang memang penuh dengan tantangan saat ini. Sekarang kuncinya telah kita dapatkan. Ikatan cinta yang harus terus ditumbuhkan menjadi ikatan kasih. Karena kita tadi mengikuti cinta, ketika kita berbicara tentang cinta secara fenomenologi, ini masih lebih banyak berfokus pada aku mendapat apa, aku merasakan apa. Tetapi dengan kasih, kita terdorong untuk justru melakukan dan memberi arti bagi mereka yang kita kasihi. Seberat apapun tantangan kehidupan, mari kita tumbuh kembangkan kehidupan di keluarga kita masing-masing. Dari yang berawal dengan ikatan cinta, terus bertumbuh menjadi ikatan kasih. Ayo kita berjuang bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di keluarga kita masing-masing. Namun juga jangan lupa, kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai saudara sepersekutuan. Teruslah bertumbuh dalam ikatan cinta menuju pada ikatan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian renungan malam pada hari ini. Saya yakin ini pasti bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terus jadikan cinta itu menjadi kasih dan tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi. Jangan menyerah terhadap apapun, sama seperti lagu ini. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari kita pujikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita nyanyikan sekali lagi, memuji dengan sepenuh hati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudaraku, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan, mari kita satu hati, kita naikkan pokok-pokok doa, dan saya selaku hambanya ingin berdoa bagi saudara semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa membersamai perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, di tengah renungan malam kami saat ini, perkenankan dalam kerendahan kami menaikkan doa-doa permohonan kami. Pada malam hari ini perkenankan kami membawa dalam doa saudara kami Ningsih. Satu yang menjadi permohonan saudara kami ini agar tetap diberikan kekuatan dan semangat setelah kepergian suami yang dikasihi pada tahun kemarin. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara kami Ningsih di dalam menjalani kehidupan yang baru sepeninggal suami yang dikasihi. Kami yakin dan percaya jalan Tuhan bentangkan di depan saudara kami ini. Sehingga dalam situasi dan keadaan yang harus dihadapi, saudara kami ini tetap mampu menjalaninya oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami yakin Tuhan
telah merancangkan hal-hal yang indah dan baik bagi setiap umatnya yang mau setia, percaya, dan berserah kepadanya. Saat ini kami juga mendoakan pergumulan kehidupan perekonomian keluarga-keluarga muda milik Tuhan dimanapun berada. Pandemi yang berlangsung begitu panjang hingga sampai saat ini juga berimbas pada kehidupan perekonomian keluarga-keluarga muda milik Tuhan. Berkati Tuhan kami semua. Berkati saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus mengalami pengurangan penerimaan atau pendapatan mereka oleh karena situasi perekonomian yang saat ini terguncang dengan adanya pandemi penyakit COVID-19 yang berlangsung di mana-mana tempat. Lebih dari itu semua Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya dalam kehidupan tiap-tiap keluarga milik-Mu boleh terjalin kasih yang sejati, sehingga apapun tantangan yang dihadapi saat ini boleh dihadapi bersama-sama, karena kehidupan rumah tangga dan keluarga yang diikat, yang dipersatukan oleh karena kasih sejati anugerah Tuhan. Kalaupun saat ini ada keluarga-keluarga yang mengalami guncangan kehidupan perekonomian, dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan meyakini Tuhan menjamah tiap-tiap keluarga milik Tuhan. Berikan ketekunan, berikan semangat juang pada diri dan kehidupan kami semua. Kehidupan saudara-saudara kami yang harus mencari pekerjaan yang baru, yang harus memulai usaha yang baru. Kami yakin dan percaya Tuhan menambahkan iman, hikmat, ketekunan, dan semangat juang yang luar biasa kepada saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka dapat memulai kehidupan yang baru dengan perjuangan yang diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap umatnya yang mau setia, yang mau percaya dan menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pergumulan yang panjang ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga milik-Mu yang saat ini sedang mengalami guncangan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Bahkan ada yang masuk dalam pergumulan yang begitu berat. Keinginan untuk bercerai atas sebuah ikatan perkawinan juga terjadi oleh karena pergumulan-pergumulan yang ada saat ini. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami memohon, senantiasa curahkanlah cinta dan kasih-Mu yang sejati dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga milik Tuhan. Agar ikatan cinta yang telah dipakai untuk membangun kehidupan rumah tangga boleh terus bertumbuh menjadi ikatan kasih yang sejati.
Sehingga dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, keluarga-keluarga milik-Mu boleh tetap ada dalam keutuhan, kesatuan, oleh karena perkenan Tuhan menyertai senantiasa. Kami doakan pergumulan keluarga-keluarga milik-Mu di dalam mendampingi anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepada tiap-tiap keluarga milik Tuhan. Kami menyadari tidak mudah untuk mendampingi anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka, dalam proses pembelajaran mereka, dengan situasi dan keadaan yang baru saat ini. Namun kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan para orang tua menjadi pendidik-pendidik yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Sehingga anak-anak kami boleh terus bertumbuh, boleh terus maju di dalam pendidikan, sehingga kelak dengan bekal yang mereka dapatkan, anak-anak kami boleh menggapai apa yang mereka cita-citakan. Pada akhirnya kami berdoa bagi persekutuan kami, secara khusus persekutuan keluarga muda milik-Mu di GKJW Jemaat Rungkut. Kiranya melalui persekutuan kami ini kami boleh saling menguatkan, mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam iman di tengah tantangan kehidupan saat ini. Dan lebih dari itu semua, melalui persekutuan yang kecil ini, kami boleh menopang kehidupan persekutuan milik Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga kami semua boleh senantiasa memuliakan Tuhan yang begitu baik kepada kami dalam setiap keadaan kami. Kami akan mengakhiri persekutuan kami, renungan malam kami pada saat ini. Kami akan kembali memasuki kehidupan kami masing-masing, pribadi, keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai kami. Dan kami yakin, percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Seberapa besar dosa dan kekurangan yang Tuhan temukan di dalam kami membangun persekutuan Rema pada malam hari ini. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Karena hanya pengampunan Tuhan yang membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami. Dan kini bersama-sama kami menyatukan hati kami memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai, membimbing, menguatkan, dan menumbuhkan pengharapan pada setiap umat yang setia dan bersandar kepadanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
saat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, demikian renungan malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di renungan malam berikutnya. Dan kami juga rindu kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berbagi, sharing, kesaksian bersama Kristus Yesus dengan kami di sini. Silahkan hubungi nomor di bawah ini dan berbagi berkat dengan saudara-saudara kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.